Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Waude Atima, SPD, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Angkatan 2 Rombel 9 tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 21000124968. Hari ini akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, yaitu pada SMP Negeri 2 Bau-Bau dengan materi ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa dengan menggunakan modul pembelajaran PBL. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunnya siap, 1, 2. Sebelum kita memulai dari salam. Empat. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Kita ketemu lagi pada kesempatan hari ini. Kita syukuri bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan, kenikmatan, kekuatan sehingga kita bertemu kembali dalam pelajaran yang sama, yaitu baik tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Ya. Sebelum kita mulai pada pelajaran, maka saya salah seorang siswa untuk memimpin doa secara bersama ya. Ya, memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, baca terhadap doa dimulai. Baiklah, saya akan cek kehadiran dulu. Amira, alhamdulillah. Ada berapa orang yang belajar sampai ketiga bergerak? Siapa? Sudah lupa Wade Naila ya. Wade Naila. Sudah dikasih hadir. Ya. Ada 3 orang yang tidak hadir. Kita mulai pelajaran, kalian sudah siap? Belajar. Ya, silakan kasih keluar bukunya. Semuanya siapkan bukunya di atas meja. Kita akan belajar masalah ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa.
menuju tujuan pembelajaran dulu. Sebelum masuk tujuan pembelajaran, semangat. Mana semangatnya? Kalian semangat? Ya, kita harus bersemangat menerima pelajaran karena ada manfaatnya, ada gunanya untuk diri kita masing-masing. Dengan semangat kita bisa memotivasi diri kita sendiri. Dengan semangat kita menambah pribadi yang positif. Dan dengan semangat kita bisa menambah ilmu pengetahuan. Ya. Jadi setelah kita sudah semangat belajar, maka kita masuk di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita masuk tujuan pembelajaran masalah ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Kalian harus tahu apa pengertian ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa dan hikmah ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Sebelum masuk saya akan bertanya dulu pada kalian, apa itu ibadah puasa? Ibadah adalah apa itu pengertian ibadah? Yang lain? Kalau puasa? Menahan haus dan lapar. Menahan lapar. Menahan haus dan lapar. Apa itu ibadah puasa? Ya, ini Hidayat. Puasa adalah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam yang menahan diri dari makan, minum dan segala hal. Dia membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya. Yang lainnya? Ibadah puasa? Silakan. Dijawab. Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan pada bulan Ramadan dan bisa juga dilakukan pada hari-hari lainnya sebagai puasa sunnah. Ya. Itu ibadah puasa. Yang ketiga masalah takwa. Apa itu takwa? Apa? Ya. Melaksanakan keimanan, menyebarkan keimanan, meyakinkan. Kita melaksanakan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang diperintahkan. Yakin, takut. Namanya takwa, takut. Apapun yang kita takutkan, maka kita harus ikut perintahnya. Apa yang diperintahkan kita laksanakan perbuatan yang baik. Ya. Kalau hikmahnya, hikmah puasa. Ya, silakan. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Ya. Ya. Apa lagi? Meningkatkan rasa empati dan kepedulian sosial. Iya. Menjaga diri dan keluarga. Ya, meningkatkan kesabaran. Meningkatkan disiplin. Iya, meningkatkan kedisiplinan. Ya. Setelah tadi ada 3 pertanyaan, maka kita akan masuk di penjelasan dulu. Perhatikan. Tadi itu ibadah, perbuatan, segala perbuatan yang baik kita lakukan dengan niat ikhlas, itu namanya karena Allah Ta'ala, namanya ibadah. Saya kira minggu kemarin sudah dijelaskan juga masalah ibadah. Karena ini pelajaran yang berlanjut dengan pelajaran yang minggu kemarin dengan sekarang. Ya. Setelah itu puasa. Tadi teman sudah dijelaskan pengertian puasa itu menahan diri dari rasa haus, rasa lapar, hawa nafsu dan segala macam perbuatan yang tidak baik. Sampai dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Itu puasa. Kalau digabungkan ibadah puasa penjelasannya, apa pengertian ibadah puasa?
segala perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim dari terbit matahari sampai terbenam matahari, menahan dari makanan, minuman, hawa nafsu dan lain sebagainya yang membatalkan puasa karena Allah Ta'ala, maka itu namanya ibadah puasa. Dan itu pengertian ibadah puasa, ingat, jangan hanya lewat begitu saja. Puasa itu bukan cuma hanya menahan diri dari segala macam, katanya lapar, haus, apa tidak, tapi kita menahan diri dengan perbuatan-perbuatan dari segi mata, tangan, perasaan yang selalu perasaan-perasaan yang negatif kita hindari supaya puasanya kita itu dia sah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu hikmah puasa. Hikmah puasa itu melatih diri. Kita dilatih untuk empati. Apa itu empati? Ya. Perhatian. Jangan takut jawab. Empati itu perhatian, peduli. Peduli kita sesama. Jadi kita dilatih untuk selalu peduli. Kita rasakan apa yang dirasakan orang yang kurang. Ada orang yang rasa lapar, kadang ini hari makan, besok tidak. Kadang juga 2 hari tidak makan. Kita dilatih. Rasakan, padahal rasa lapar kita itu seperti orang yang tidak punya apa-apa. Kedua, kita menebarkan keyakinan kita, ketakwaannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu melatih diri untuk selalu bernasabah, maksudnya kita selalu istighfar, selalu kita sadari. Kita ini sadar bahwa ada juga yang lebih yang dari kita. Kita tidak, jangan selalu kita berpikiran kita ini lebih, tidak ada. Namanya manusia tidak ada kelebihan. Jadi kita harus melatih diri dari situ. Ada lagi melatih diri menahan hawa nafsu. Jadi puasa itu bukan cuma menahan lapar ya, segala perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka itu kita harus jaga supaya kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita masuk yang kedua, minggu kemarin itu masalah hikmah tadi sudah dijelaskan. Itu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu menggunakan rasa solidaritas, empati. Berikutnya melatih dan mendidik kita untuk berkehidupan seperti orang yang kekurangan. Ya. Setelah kita jalani tadi, maka saya akan bagi 3 kelompok. Kita masuk 3 kelompok. Saya nomor 1, 2, dan 3. Sebelum masuk 3 kelompok, maka kita baca ayat pendek dulu. Kita baca ayat pendek, saya suruh salah satu di antara kita itu membaca. Kamu? Ya. Ayat sembarang ayat yang ayat pendek. Ayo, ikut semuanya ya. Dipimpin semuanya. Ayo. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam
hikmah ibadah puasa dalam bentuk pribadi yang bertakwa. Dan kelompok 3, diskusikan bagaimana puasa dapat membantu seorang menjadi lebih disiplin dan bertakwa. Kelompok 3. Jadi di situ sudah dijelaskan di LKPD masing-masing bahwa tugas kelompok 1 yaitu menjelaskan dengan singkat tata cara puasa yang benar dan teruskan langkah-langkahnya. Kelompok 2 menjelaskan diskusi masalah hikmah puasa bagi kehidupan pribadi seorang muslim dan bagaimana puasa dapat membentuk pribadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok 3, bagaimana puasa mengajarkan kita untuk lebih disiplin dalam hidup dan berikan contoh sikap disiplin yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan dikerjakan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, saling berhadapan. Ya, silakan. Kenapa diam? Skip. Semua jawabannya itu catatannya. Semua jawabannya itu dicatatkan. Kalau aku jangan karena itu ya, dan soal di LKPD ditulis baru dijawab di lembar dan di bukunya sebentar untuk diskusinya diskusi di presentasi masing-masing. Tapi jawaban yang kalian dapat itu di catatannya. Ya. Setelah itu bakunya sebentar akan presentasi. Mana buku? Kasih keluar buku catatan. Tidak ada yang tidak aktif ya. Tulis. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini kelompok 2 presentasikan hasil diskusi kami tentang hikmah ibadah puasa dalam pribadi yang bertakwa. Bacakan hikmah ibadah puasa dalam pribadi yang bertakwa. Saya persilakan saya Baida Zawad. Hikmah puasa bagi kehidupan pribadi seorang muslim. Ibadah puasa bukan hanya kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan bertobat atas segala kesalahan serta berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik. 2. Menjaga pola makan sehat. Setelah berpuasa, kita bisa terus menjaga pola makan yang lebih teratur dan sehat, seperti makan dengan porsi yang lebih kecil namun bergizi, serta menghindari kebiasaan makanan berlebihan yang bisa merugikan kesehatan. Dan terus bekerja keras untuk mencapainya. Mengatur pola tidur yang baik. Puasa mengajarkan kita untuk mengatur pola tidur agar tetap sehat dan teratur, seperti tidur lebih awal dan bangun untuk sahur. Setelah Ramadan, kita dapat melanjutkan kebiasaan tidur yang teratur untuk menjaga kesehatan tubuh dan menjaga energi selama hari yang sibuk. Kesimpulannya adalah puasa bukan hanya mengajarkan kita untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi juga mengajarkan disiplin dalam berbagai aspek kehidupan, dari mengatur waktu, mengendalikan hawa nafsu, menjaga ibadah, hingga memperbaiki pola hidup sehat. Puasa membentuk sikap disiplin yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan disiplin, kita bisa menjalani hidup dengan lebih
terarah, produktif, dan bertinggal lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah mendengarkan pendapatnya masing-masing kelompok. Maka sebelumnya kita kasih nilai dulu kelompok yang bagus. Sudah bagus sekali semuanya. Hanya punya tingkatan-tingkatan. Tapi standar penilaian semua 85. Hanya yang paling tinggi. Yang paling tinggi kekompakan. Kita lihat masalah kekompakannya. Semangatnya untuk berdiskusi. Kalau saya lihat dari segi kekompakan yang tidak ribut, yang tidak apa, kelompok 2 dia dapat 95. Yang berikutnya kelompok 3 ya. Kelompok 3 dia dapat 90. Dapatnya 85. Kelompok 3 selalu tidak aktif, hanya cerita duduk. Jadi kelompok 1 ya, bukan kelompok 3, kelompok 1. Laki-laki selalu tidak apa-apa. Yang penting nilainya tinggi semua. Jadi dari pelajaran tadi, ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa, kita bisa tarik kesimpulan, yaitu ada ide tadi. Ibadah puasa itu membentuk pribadi yang bertakwa karena melatih seseorang atau melatih diri untuk menahan diri dari godaan dunia. Maksudnya dunia ini godaan setan. Godaan setan seperti makan, minum, haus, nafsu, dan lain sebagainya. Selama kita berpuasa, tidak bisa untuk selalu melakukan pekerjaan yang menghalalkan. Kedua, harus disiplin, sabar, meningkatkan kesadarannya kita. Kita puasa mengajarkan kita selalu empati, peduli pada seseorang. Ya. Setelah itu kita meningkatkan kualitas keimanan. Yang tadinya kita tidak sadar, maksudnya sadar ya sadar, tapi kelakuannya kita selalu di luar kontrol. Dengan puasa kita bisa berpikir, jangan lakukan ini, karena saya ini puasa. Berarti ada sadar, kita selalu ingat kepada Allah. Kesadaran di situ. Di situ ilmunya kita lakukan puasa. Kita yakini dengan kita ini puasa, maka kita hindari semua perbuatan yang tidak baik. Jangan lakukan ini, karena saya ini puasa. Berarti ada sadar, kita selalu ingat kepada Allah. Kesadaran di situ. Di situ ilmunya kita lakukan puasa. Kita yakini dengan kita ini puasa, maka kita hindari semua perbuatan yang tidak baik, yang mengharamkan atau membatalkan puasa. Setelah itu melaksanakan puasa akan lebih peka. Coba kalau contohnya orang peka itu seperti kita laksanakan apapun, ini keadaan puasa ini. Kita melangkah saja selalu kita terkontrol. Melangkah saja selalu terkontrol. Sudah waktu jam berapa ini? Sudah waktu atau waktu zuhur. Nah, kita terkontrol. Setelah itu jam untuk buka selalu terkontrol. Sebelum kita melakukan buka selalu kita berdoa dulu. Kita selalu melakukan kegiatan itu semua. Jadi dari pelajaran tadi, ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa, kita bisa tarik kesimpulan, yaitu ada ide tadi. Ibadah puasa itu membentuk pribadi yang bertakwa karena melatih seseorang atau melatih diri untuk menahan diri dari godaan dunia. Maksudnya dunia ini godaan setan. Godaan setan seperti makan, minum, haus,
sebagainya. Selama kita berpuasa tidak bisa untuk selalu melakukan pekerjaan yang menghalalkan. Kedua, harus disiplin, sabar, meningkatkan kesadarannya kita. Kita puasa mengajarkan kita selalu empati, peduli pada seseorang. Ya. Setelah itu kita meningkatkan kualitas keimanan. Yang tadinya kita tidak sadar, maksudnya sadar ya sadar, tapi kelakuannya kita selalu di luar kontrol. Dengan puasa kita bisa berpikir, jangan lakukan ini, karena saya ini puasa. Berarti ada sadar kita selalu ingat kepada Allah. Kesadaran di situ. Di situ ilmunya kita lakukan puasa. Kita yakini dunia kita ini puasa, maka kita hindari semua perbuatan yang mengharamkan atau membatalkan puasa. Setelah itu melaksanakan puasa akan lebih peka. Coba, kalau contohnya orang peka itu seperti kita melaksanakan apapun, ini keadaan puasa ini. Kita melangkah saja selalu kita terkontrol. Melangkah saja selalu terkontrol. Sudah waktu jam berapa ini? Sudah waktu atau waktu zuhur. Nah, kita terkontrol. Setelah itu jam untuk buka selalu terkontrol. Sebelum kita melakukan buka selalu kita berdoa dulu. Kita selalu melakukan dulu kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya, dengan itu kesimpulannya, saya kira saya akan adakan refleksi dulu, pertanyaan-pertanyaan yang bisa untuk, kan tadi sudah didengarkan penjelasannya. Jadi kita adakan refleksi supaya kalian ada nilai apakah kalian tahu atau tidak. Tapi saya tanya dulu, di mana terletak ketidakmampuannya kalian untuk melaksanakan ini? Atau ada yang meningkat, yang tadinya tahu menjadi tahu, apa di mana terletak? Coba berpikir logika saja sesuai apa yang kalian lakukan. Ya, silakan. Ya, maksudnya dari pelajaran tadi ada yang dipetik, apa yang kita ambil? Silakan. Semua kena soal ya, semua dapat harus jawab. Dari perbuatan, maksudnya yang kita lakukan pelajaran tadi tetap ada hikmah, ada ilmu yang kita ambil. Apa yang kita mau terapkan? Ya, silakan. Ya. Silakan berpikir semua dapat. Saya akan beri satu-satu. Silakan jawab. Pakai logika saja, pakai logika sesuai pendapatnya kalian. Maksudnya kan kita tadi sudah mendengarkan penjelasan puasa. Penjelasan puasa, ibadah puasa itu membentuk pribadi yang bertakwa. Jadi di situ tadi kita bisa petik ilmunya yang kita praktekkan, yang kita laksanakan untuk dirinya kita, untuk pribadinya kita. Tetap ada ilmu yang kita ambil dan kita gunakan. Ya, silakan angkat tangan. Ingat ini poinnya, saya kasih nilai untuk kalian. Ini poin. Siapa yang bisa menjawab, saya langsung kasih nilai 100 sebelum saya akan refleksi. Ya. Siapa? Soalnya tadi kita sudah pelajari ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah menjelaskan. Jadi ilmu apa yang kalian tahu penjelasan tadi dan di mana kalian gunakan untuk dirinya kalian? Silakan. Ya, silakan. Mengikuti yang tidak membatalkan puasa. Ada lagi? Coba suaranya. Lebih bisa paham tentang ibadah puasa mengenai nafsu atau bicara yang tidak. Ya, lebih bisa paham. Maksudnya lebih paham ya dari pengertian ibadah puasa itu.
Dia mengerti. Siapa lagi? Ayo. Siapa lagi? Yang boleh tidak puasa. Oh iya, sama kosong. Ya. Menjaga waktu yang teratur ya. Sudah 3 orang menjawab. Menjaga waktu yang teratur, silakan. Fokus pada tujuan kita untuk apa? Beribadah. Sebelum kita beribadah, belum melakukan puasa, kita harus beribadah dulu. Tujuannya, ya silakan. Melatih konsistensi. Ya. Melatih konsistensi. Melatih Konsistensi. konsistensi. Melatih dirinya kita konsisten, tepat waktu kita melaksanakan apa itu semua. Ya. Mengatur gaya hidup yang lebih sehat. Berarti dengan judul ibadah puasa membentuk pribadi bertakwa. Iya, menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Mengendalikan hawa nafsu. Membentuk pribadi yang lebih baik. Iya, saya kira kalian bagus ya. Disiplin menjaga pada puasa. Iya. Iya, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Iya, menjaga ibadah dengan rutin. Maksudnya saya menjelaskan kalian mengerti dan bisa ada timbal baliknya. Ada timbal balik, ibu mengerti kalian mau paham dan kalian juga paham dengan ibu. Oke, terima kasih. Kita masuk di refleksi. Ya, masuk di refleksi hanya masing-masing kelompok ya. Sebentar saya akan masing-masing kelompok saya akan itu refleksi. Memang sih kita lihat gampang-gampang susah ya, tapi melatih imajinasinya kalian. Kita lihat gampang soalnya. Melatih imajinasinya kalian itu apakah itu sesuai atau tidak. Tinggal kita pilih sesuai atau tidak. Ya, saya kasih waktu ya sebelum di checklist ini kan terserah. Yang penting kalian menjawab. Ya. Sudah pilih. Ya. Sekarang sudah. Cepat. Sudah waktunya. Dikumpulkan. Kelompok 2 sudah. Ya, kelompok 1 sudah. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah. Ya. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3. Saya lihat kembali jawaban kalian masing-masing. Ya. Karena memang jawabannya ini tadi sudah dipelajari, sudah dilihat, maka semua dapat 100. Semua dapat 100. Jadi kita perhatikan, kita
ini hari belajar ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Pertemuan berikutnya akan membahas macam-macam puasa. Ini kan baru ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Sedangkan minggu depan kita akan pelajari masalah macam-macam puasa. Macam-macam puasa itu ada dua macam ya. Ada puasa wajib dan puasa sunnah. Iya, ada puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib ada berapa dan puasa sunnah ada berapa. Jadi minggu depan kita akan belajar itu. Baiklah, pertemuan hari ini sebelum saya akan suruh dulu satu orang untuk membaca ayat pendek untuk mengakhiri pelajaran kita. Ya, yang membaca ayat pendek, Rizky, silakan pimpin teman-teman semua, kita membaca ayat pendek semuanya. Ya, silakan. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi ingat itu, silakan pelajari dan banyak macam. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap kelas dengan pimpin akhir doa pelajar. Ya, tetap kelas dengan pimpin akhir doa pelajar. Baiklah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, pada saat berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Beri salam.